Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan, yaitu ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tatkala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Lalu apa saja penyebab seseorang ditahan dan disiksa di alam kubur? Pertanyaan mengenai roh, sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab, roh itu adalah urusan Robku, seperti yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat 85. Namun, beberapa ulama telah memberikan penjelasan yang sekiranya dapat dipahami. Seperti Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengangkat topik ini. Dalam pembahasan tentang roh, Ibnu Qayyim memulai dengan pertanyaan, apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di surga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempati, lalu dia disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah roh berdiri sendiri tanpa badan? Ibnu Qayyim menjelaskan, Nabi mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan. Jika roh-roh itu saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Namun jika roh-roh itu saling mengingkari, mereka akan berselisih. Sebelumnya Allah telah mengambil janji dan kesaksiannya tentang rububiyah dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, dan sebelum memasukkan roh itu ke badan pada saat itu hanya berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barzah, yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah kemudian membangkitkan roh itu, sekumpulan demi sekumpulan, lalu barulah mereka ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani. Sehingga, Ibnu Hazm berkata, jadi benar, bahwa roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuan-tujuannya, untuk saling mengenal atau saling mengingkari. Mereka menyadari telah diistimewakan, Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya, lalu mematikannya. Mereka kembali ke alam barzah, seperti yang dilihat Rasulullah pada malam Isra Miraj di langit dunia. Di sana, roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapatkan penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara, roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, roh-roh itu berbeda tempatnya di alam barzah. Di antaranya, roh yang ada di Iliin paling tinggi, yaitu di Al-Malaul A'la, tempat roh para nabi. Ibnu Qayyim menegaskan, jika dipetakan, hadits dan atsar tentang masalah roh merupakan kebenaran. Sebagian membenarkan sebagian yang lain. Permasalahannya, terletak pada pemahamannya, dan mengetahui masalah jiwa serta hukum-hukumnya. Keadaan jiwa dan roh, berbeda dengan keadaan badan. Keberadaannya, di surga dan di langit, yang sampai ke serambi kubur. Badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah naik dan turun. Roh ini dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi, dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan, lebih dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di badan. Ada penderitaan, siksaan, sakit, dan kerugian. Di sisi lain, ada kenikmatan, kebebasan, dan ketentraman. Keadaannya di badan, serupa dengan janin di perut ibu. Setelah roh itu keluar dari badan pun, serupa dengan keadaan janin yang keluar dari perut ibu. Adapun Ibnu Qayyim membedakan keberadaan roh-roh selain para nabi itu sebagai berikut. Pertama, roh-roh yang berada di badan burung berwarna hijau yang berlalu lalang, dan pergi di surga menurut kehendaknya. Ini adalah roh para syuhada. Tetapi, itu pun tidak berlaku bagi mereka semua. Di antara para syuhada, ada roh yang tertahan, sehingga tidak bisa masuk surga. Kedua, roh yang tertahan di ambang pintu surga. Ketiga, roh yang tertahan di kuburnya, seperti hadis tentang orang yang mencuri mantel, lalu dia mati syahid di peperangan. Orang-orang pada saat itu berkata, selamat bagi dirinya yang mendapatkan surga. Nabi bersabda menimpali, demi yang diriku di tangannya, sesungguhnya mantel yang dia ambil itu menyalakan api di dalam kuburnya. Keempat, roh yang berada di pintu surga. Roh kategori ini seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas oleh Imam Ahmad, para syuhada berada di atas aliran sungai di pintu surga, dalam tenda berwarna hijau. Rezeki mereka keluar dari surga, setiap pagi dan petang hari. Kelima, roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa naik ke Al-Malaul A'la. Roh ini terhina, dan terikat dengan bumi. Ibnu Qayyim menyebut, jiwa yang memiliki sifat bumi, tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia.
jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari makrifat tentang Robnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takorup kepadanya, jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina, dan tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jiwa yang memiliki sifat ketinggian, selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, takorup kepadanya, dan bersanding dengannya. Setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh lain yang memiliki sifat yang sama. Allah menjadikan roh orang mukmin bersama roh-roh lain yang bagus bentuknya. Setelah roh berpisah dari badan, ia akan mencari bentuknya dan pasangannya, serta orang-orang yang memiliki amal sama. Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Keenam, roh yang berada di dalam tungku api, yakni rohnya para pezina lelaki dan perempuan. Ketujuh, roh yang ada di sungai darah dan berenang di sana. Roh itu dilempari batu setiap kali ia akan keluar dari sungai darah itu. Alam barzah atau lebih dikenal dengan alam kubur, menjadi tempat tinggal bagi seseorang yang telah meninggal dunia, hingga datangnya kiamat. Tentunya, setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut, dan terhindar dari siksa kubur. Untuk itu, mengenal lebih jauh tentang jenis azab kubur, perlu kita ketahui, agar pemahaman ini dapat menjadi gambaran, bagaimana keadaan kita kelak saat berada di alam kubur. Setidaknya ada 5 jenis azab kubur, yaitu 1. Diperlihatkan pemandangan neraka. Seseorang yang sudah melewati sakaratul maut, saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, pintu neraka dibuka kepadanya, hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Uap neraka saja panasnya tak terkira, bagaimana jika mengenai apinya? Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya, apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. 2. Dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas Nabi bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Dia mengatakan, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali 2 golongan, jin dan manusia. 3. Alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seorang yang dikenai azab, terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadits sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. 4. Disempitkan kuburnya, hingga remuk tulang belulangnya. Kubur seorang yang durhaka pada Allah, tidaklah sekadar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya, sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. 5. Ditemani amalan buruk. Rasulullah mengabarkan tentang kondisi seorang kafir di alam kubur, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ada beberapa sebab, seseorang ditahan dan disiksa di alam kubur. Sebab tersebut diantaranya, tidak membersihkan diri dan tutup aurat saat kencing, mengadu domba, mencuri harta rampasan yang bukan haknya, berdusta, mengabaikan Al-Quran, zina, dan riba. Pada dasarnya, kencing berdiri merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana termaktub dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah, dari riwayat Baihaqi. Namun mirisnya, masih banyak orang yang belum mengerti, atau bahkan mengabaikan larangan tersebut. Padahal, bukan tanpa alasan, Rasulullah melarang kencing sambil berdiri. Pertama, jika dikaji dari sisi medis, kencing sambil berdiri bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada alat reproduksi. Berdasarkan penelitian, kencing berdiri bisa mengakibatkan penyakit alat reproduksi seperti batu ginjal, infeksi kandung kemih, penyakit prostat, hingga lemah syahwat. Kedua, jika dikaji dari sisi agama, orang yang kencing sambil berdiri bisa diazab oleh Allah, berupa mendapat siksa kubur. Sebab orang yang kencing sambil berdiri, termasuk golongan orang-orang yang tidak memperhatikan najis. Pasalnya, ketika ia kencing berdiri, air seninya tersebut bisa menyiprat ke sembarang arah, dan menyebabkan najis di mana-mana. Hal inilah, yang membuatnya akan mendapat azab di dalam kubur. Keterangan mengenai azab bagi orang yang kencing berdiri, termuat dalam hadits berikut.
Sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya, itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Kemudian, utang adalah salah satu perkara yang dapat membahayakan orang mati di dalam kuburnya. Sa'ad bin Al-Atwal menceritakan bahwa saudaranya wafat. Saudaranya itu meninggalkan utang sebesar 300 dirham dan sebuah keluarga. Sa'ad berkata, "Aku ingin menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya." Nabi berkata kepadaku, "Sesungguhnya saudaramu tertahan karena utangnya, maka pergi dan bayarlah utangnya." Lalu aku pergi dan membayar utangnya, kemudian aku datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membayar utangnya, kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang perempuan, sebab ia tidak memiliki bukti." Beliau menjawab, "Berikanlah, sebab ia berhak." Di sini Rasulullah menginformasikan bahwa sahabat tersebut tertahan karena utangnya. Hadis ini diperjelas oleh hadis lain di mana Rasulullah bersabda, "Sungguh karena utangnya, ia tertawan, sehingga tidak dapat masuk surga." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.